Understand you soon, it won't be long. Keep on keep running. Running and running. So guys, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan mereaction sebuah artikel dari Detik Kalimantan, website Detik Kalimantan. Indonesia tampung baju-baju bekas mayoritas masuk dari Malaysia. Kenapa Indonesia mau menampung baju-baju bekas dari Malaysia? Saya juga heran, saya juga penasaran, teman-teman. Langsung saja kita ke artikel Detik Kalimantan. Oke, ini dari Detik Kalimantan. Indonesia tampung baju-baju bekas mayoritas masuk dari Malaysia. Ini dilihat dari gambarnya, banyak baju-baju bekas, teman-teman. Kayaknya ini dari Malaysia deh. Apakah terdampar dari laut? Apa gimana ini? Oke, kita lihat. Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC telah melakukan 2.524 kali penindakan Balpres sepanjang 2024 sampai 2025. Total barang bukti sebanyak 12.808 koli dengan perkiraan nilai barang mencapai 49,44 miliar, teman-teman. Miliar. Wow, kirain perak ya. Ternyata miliar, teman-teman. Sepanjang 2024 hingga 2025, Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 2.584 kali penindakan dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dan perkiraan nilai barang mencapai 49,44 miliar, kata Jaka dikutip dari Detik Finance. Jaka menyebut mayoritas pakaian bekas hasil impor ilegal itu berasal dari Malaysia. Mengingat wilayah geografisnya yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Ini jadi semacam tuduhan bukan sih? Ya, saya nggak tahu. Lanjut saja kita baca artikelnya. Seperti kita ketahui bahwa yang di Kalimantan itu kan berbatasan dengan Malaysia, kemudian di perbatasan Selat Malaka juga dengan Malaysia. Mayoritas kalau dilihat dari frekuensi yang masuk ke wilayah Indonesia itu ya berdasarkan dari Malaysia. Karena hampir seluruh Balpres yang masuk itu selalu melalui dari Malaysia. Dan kadang-kala ada juga yang dari negara-negara tetangga lainnya. Bea Cukai Tanjung Priuk bersama TNI Angkatan Laut akhirnya menggagalkan pasukan peti kemas bermuatan balpres atau pakaian bekas dan tas bekas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Ternyata ini di stopnya di Tanjung Priuk, teman-teman, Jakarta Utara. Barang tersebut diduga diimpor secara ilegal dari luar negeri. Berarti dari luar negeri ke Malaysia terus ke Indonesia secara beruntun ya, teman-teman. Penindakan ini dilakukan demi melindungi industri tekstil dalam negeri. Jangan dibiarkan, kata Jaka. Hal ini akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Saat ini kita sedang gencar-gencarnya menangani barang ilegal yang bisa merusak industri dalam negeri. Contohnya industri tekstil yang saat ini sudah mengalami keterpurukan. Sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Penindakan ini dilakukan pada 9 sampai 12 Agustus 2025 di 3 lokasi strategis, yaitu KD Domestik 212, lokasi pembongkaran barang alat pemindai impor, TPS Tertiga, lokasi pemindaian, dan TPS CDC Banda, lokasi penimbunan dan pemeriksaan barang. Oke, kita lihat lagi. Aksi ini berawal dari informasi Kanwil Bea Cukai Kalimantan bagian Barat pada Sabtu 9
hasil pengembangan perkara dan pengumpulan informasi Satgas TNI Angkatan Laut serta hasil intelijen bea cukai bermuatan balpres di atas kapal KM Eagle Mas V 1225 yang sandar di KD Domestik 212. Tim gabungan kemudian meminta data pembongkaran kepada PT Temas Shipping dan Terminal 3 Domestik yang mengkonfirmasi keberadaan 7 peti kemas tersebut. 7 peti, teman-teman. Oke, lanjut. Dilakukan pemindaian di TPS tertiga yang mengindikasikan 3 peti kemas bermuatan balpres. Wow, balpres. 3 peti kemas ternyata. Ketiga peti kemas tersebut lalu dibawa ke TPS CDC Banda untuk diamankan. Dipasangi segel bea cukai, garis polisi militer, dan tanda pengaman TNI Angkatan Laut. Pemeriksaan fisik dilakukan pada 11-12 Agustus 2025, termasuk menggunakan unit K9 bea cukai anjing pelacak. Oke, kita lihat lagi. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 747 bal pakaian dan aksesoris pakaian dalam kondisi bekas, serta 8 bal tas bekas. Wow. Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp 1.510.000.000, bukan sih? Wow, diduga pelaku melanggar pasal 103 huruf D dan pasal 102 huruf A UU nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Herianto dalam kesepakatan yang sama. Nilai kerugian negara tidak dapat dihitung dari sisi penerimaan karena barang tersebut dilarang impor berdasarkan Permendag No. 18/2021 Jo. Permendag No. 40/2022. Meski begitu, peredaran balpres dapat menimbulkan kerugian imaterial seperti menurunkan citra bangsa di mata dunia, berpotensi membawa penyakit melalui virus dan bakteri, mengganggu industri tekstil dalam negeri, serta mengurangi pangsa pasar produk lokal. Untuk memberantas penyelundupan, kami akan terus memperkuat patroli laut, pengawasan di terminal peti kemas, dan pemanfaatan teknologi pemindaian, katanya. Penegakan hukum yang konsisten dan sinergi antar instansi adalah kunci untuk melindungi masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. Oke, kita lihat lagi. Oh, ternyata segitu, teman-teman. Ternyata total kerugian itu mencapai 1 mm lah, segitulah katanya. Wow. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, menonton reaksi artikel ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika teman-teman belum subscribe karena video-video ini masih baru, teman-teman. Silakan komentar teman-teman yang positif dan membangun. Saya dengan sukarela mendengar kritikan teman-teman tentang channel ini. See you next video dan sampai jumpa di lain waktu.